Oke. Udah tampil ya di layar ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, misalkan saya bikin project baru, ACL ya. Terus misalkan saya bikin di sesi 13 aja lah ya. Saya bikin misalkan sesi 13 with npm nama kelas ya. Terus saya beri nama misalkan npm nama kelas. Terus misalkan saya gunakan filenya AR ya, misalkan ya. Kondisi Pebble. Nah, ini misalkan saya hapus dulu record delete-nya ya. Terus saya edit dulu definition-nya. Oke, nah seperti ini ya. Misalkan saya klik OK, saya rapihkan dulu. Misalkan ini nomor transaksinya, ini tanggal transaksinya, ini tanggal jatuh temponya, ini referensinya, tipenya, dan ini nilai dari akun receivable-nya, ya. Nah, batch itu di mana kita bisa membuatnya ya. Jadi kalau kemarin kita sudah bahas di analyze ya, terus di data, sampling ya. Kalau kemarin nah batch ini ada di sini ya, sebenarnya do batch atau save batch recorder on, atau Anda juga bisa kerjakan di sini juga sama saja ya. Jadi Anda bisa ngeklik di sini atau bisa dari sini dari tools ini ya. Jadi misalkan saya mau bikin batch baru, ini tinggal klik new saja gitu ya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini nanti Anda sudah bisa lihat ya di file PDF yang sudah saya upload di iPintar ya. Nah, jadi di batch ini ada beberapa, ada new ya, ada new batch ya, ada import from ACL4 OS ini sebenarnya OS 390 ini kalau kita importnya dari DOS ya, cuman saya rasa di tahun 2021 semua komputer sudah tidak ber-OS DOS ya, jadi ini sudah tidak bisa kita gunakan ya. Atau kita juga bisa melakukan copy paste dari project yang lain ya dengan menggunakan ini ya, copy from another project. Selama kita sudah punya project yang lain yang bisa kita copy gitu ya. Jadi nanti di sini Anda bisa ngambil gitu ya. Jadi misalkan kalau saya sudah bikin, misalnya saya tinggal ambil dari sini juga bisa saja ya. Atau bikin baru. Nah, ini bikin baru. Nah, di dalam batch sendiri ada beberapa menu ya. Yang pertama adalah di sini ada find. Ini find ini tujuannya ketika kita membuat recording batch, itu nanti kan bentuknya berupa kode, bukan kode sih ya. Ya kode lah, bisa disebut kode juga ya, bisa berupa disebut kode lah ya. Tapi tidak termasuk dalam sintak programming ya, karena kalau sintak programming kan ada struktur bakunya ya. Tapi ini kode khusus yang ada di ACL saja gitu ya. Jadi ketika nanti kita misalnya sudah membuat kode, terus ingin memperbaikinya, nanti kita bisa menggunakan find and replace ya. Ini sama hal seperti halnya yang ada di Excel lah gitu ya, find and replace yang ada di Excel, yang ada di Access, saya pikir sama lah ya seperti ini tampilannya. Terus yang kedua juga kita bisa menggunakan edit note. Edit note ini sama seperti komen. Jadi batch itu kita peruntukan untuk apa gitu ya. Jadi tujuannya ketika kita membuat sebuah batch, terus saking banyak batch-nya misalkannya, terus kalau kita tidak namain ya, tidak buat peruntukan batch-nya, mungkin kadang nanti kita bingung gitu ya, ini batch yang untuk yang mana ya gitu ya. Nah, ini bisa kita tambahkan dengan membuat note. Tapi sebenarnya dengan penamaan batch juga sudah cukup bisa memisahkan sih sebenarnya ya. Tapi kalau nanti banyak batch yang kita buat, mungkin ini bisa dipakai lah gitu kalau menurut saya ya. Terus di sini ada yang namanya grup ya. Grup ini adalah grup code record gitu ya. Jadi ketika nanti kita nge-record, kita akan dimasukkan ke dalam satu grup ya. Terus di sini ada else, ini ketika ada pilihan nanti dalam kode batch record-nya ya. Yang berikutnya di sini ada end, ini berarti menutup satu record batch ya. Terus yang berikutnya di sini ada loop ya. Loop ini fungsinya adalah untuk mengulang untuk kondisi yang
tertentu ya, misalkan dalam kondisi misalkan kalau tanggalnya tanggal berapa misalkan gitu ya. Terus yang terakhir adalah build new dialog. Jadi di batch ini juga kita bisa membuat sebuah dialog form ya yang bisa kita gunakan untuk mengotomatisasi ya, untuk mengotomatisasi dari batch itu sendiri ya. Nah, saya akan coba dulu yang sederhana dulu yang tanpa menggunakan dialog form ya. Jadi kan sebenarnya tadi konsep batch itu adalah merekam ya. Jadi sama seperti kita kalau ini saya tutup gitu ya. Saya tutup terus kita mengerjakan, kan kita sebenarnya akan mengerjakan yang ada di dalam menu ini, terus nanti hasilnya bisa saja munculnya nanti ke command log gitu ya. Seperti ini, bisa saja nanti bentuknya berupa file ya. Sehingga kalau file nanti muncul input file definition baru gitu ya, atau nanti muncul view baru biasanya seperti itu. Atau bahkan mungkin bisa saja nanti kalau kita gunakan fungsi export nanti menjadi bentuk file yang lain gitu, entah Excel, entah HTML gitu ya. Pada dasarnya sih apa yang kita kerjakan di ACL ini nanti direkam oleh batch-nya. Misalkan sebagai contoh ini, misalkan saya ingin mengotomatisasi bahwa ketika nanti batch-nya dijalankan ya, maka yang pertama dilakukan adalah misalkan melakukan klasifikasi data AR ini ya, kemudian melakukan statistik dari MON-nya misalkan gitu ya. Jadi setiap kali saya jalankan nanti otomatis menjalankan itu misalkan. Ketika saya nanti jalankan batch-nya maka otomatis menjalankan kedua perintah tersebut ya, melakukan klasifikasi dari data AR ini sekaligus nanti menghitung statistik dari nilai MON misalkan gitu ya. Nah, berarti saya tinggal bikin new batch ya. Kemudian ini new batch ini berarti sudah mulai aktif ya. Nah, ini tinggal kita misalkan grupnya dibikin ya. Ini grup ini tentu nanti mau apa ya yang dimulainya. Kalau misalkan kita langsung mengerjakan ke sini juga nggak ada masalah sebenarnya. Misalkan pertama kali yang ingin dijalankan adalah melakukan analisis, classify gitu ya. Misalkan classify-nya berdasarkan tipenya ya. Terus yang berikutnya adalah di sini MON-nya. Klik OK. Maka nanti akan muncul di sini classify on bla 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 to screen. Terus yang kedua, misalkan tadi saya mau mengerjakan statistik ya. Jadi saya lakukan analyze lagi statistik. Statistiknya adalah untuk MON saja. Saya klik OK. Nah, jadi ini adalah tindakan-tindakan yang direkam ya, direkam oleh batch. Nah, kemudian si batch-nya kita set misalkan ya. Misalkan beri nama otomatisasi 1 misalkan gitu ya. Oke. Nah, sekarang untuk menjalankan batch-nya gimana? Ya, kita tidak perlu nanti berkali-kali gitu mengerjakan ketika dibutuhkan tadi misalkan classify, terus statistik kita kerjakan lagi gitu ya. Ini cukup kita klik sekali saja di sininya, ini nanti akan muncul ya. Syaratnya adalah filenya sedang aktif saja gitu ya. Jadi si syaratnya si file yang kita gunakan harus sedang aktif ya. Tahunya dari mana Pak? Tahunya dari sini. Jadi kalau nanti kita munculkan seperti ini berarti kalau warna merah seperti ini aktif nih ya. Nah, kemudian kita tinggal jalankan saja, kita run saja batch-nya, run, maka secara otomatis dia mengerjakan. Nah, munculnya di mana? Kita bisa lihat di command log. Ya. Nah, ini ya. Jadi secara otomatis aktivitas tadi dikerjakan oleh batch ya, tanpa kita mengerjakan karena sudah kita rekam. Ini sudah langsung otomatis dikerjakan. Ini contohnya ya. Tuh, ini contohnya. Ini juga hasilnya yang tadi kan statistik ya, dari nilai MON ya, ini classify dari nilai MON gitu ya. Nah, berarti kita sudah melakukan satu rekaman di mana rekaman itu terdiri dari dua perintah. Perintah pertama adalah mengklasifikasikan ya. Perintah yang kedua adalah untuk membuat statistik ya. Nah, terus misalkan Pak, saya mau ngedit batch-nya gimana nih kalau ingin menambahkan
perintah atau mungkin menghapus perintahnya gitu ya. Nah, caranya berarti tinggal kita buka saja, ini tinggal open lagi, cuman jangan di run tapi di edit ya. Nah, seperti ini. Ini berarti kita bisa hapus ya perintah ini. Ini dua perintah ini bisa kita hapus atau kita bisa tambahkan. Misalkan sekarang saya mau menambahkan ketika nanti dijalankan dash ini, maka saya akan melakukan ekstraksi data berdasarkan tipe tertentu misalkan. Nah, berarti sekarang saya coba edit saja langsung ya. Misalkan contohnya saya mau melakukan ekstraksi data, ekstrak, terus saya mau melakukan ekstrak ini semuanya ya. Tapi yang diekstrak misalkan hanya tipe IN saja misalkan. Berarti if-nya saya masukkan, tipenya saya isikan, terus saya tambahkan kriterianya ya, ini IN ya. Oke. Kemudian ekstraknya saya beri nama AR_IN. Oke. Nah, nanti akan direkam ya di sini. Berarti sekarang sudah ada 3 perintah ya. Saya tambah satu lagi lah misalkan. Kalau tadi IN, sekarang saya tambahkan yang CN-nya misalkan ya, sama ya langkahnya berarti ya. Atau misalkan membuat summarize lah ya. Membuat summarize. Summarize-nya juga sama, misalkan berdasarkan tipenya ya. Terus yang diakumulasinya adalah amount, sedangkan yang ditampilkannya adalah nomor, tipe, tanggal, dan jatuh tempo misalkan. Kemudian outputnya saya beri nama sum AR. Oke. Nah, sekarang berarti sudah ada 4 perintah ya. Ada yang pertama adalah mengklasifikasikan, yang kedua adalah menstatistik ya. Yang ketiga adalah mengekstrak, yang keempat adalah men-summarize ya. Simpel sekali ini ya. Nah, tinggal kita close batch-nya. Nah, sekarang kita aktifkan dulu AR-nya ya. Terus kita jalankan. Run. Nah, ini langsung kerja sendiri nih tuh ya. Ini summarize-nya bekerja, ini sama AR ya. Ini sama AR. Ini AR.in-nya ya. Ini yang untuk yang in saja, ekstrak saja. Terus yang ini yang di comment log-nya adalah yang tadi ya. Di comment log-nya nah ini ya. Ini dijalankan lagi ya. Ditimpa, nah ini amount, ini classify, ini ekstraknya, dan ini sum-nya ya. Kebetulan tadi tipenya saya nggak ini ya nggak harus saya karena tadi udah di IN ya, posisinya udah di sum IN yang terakhir ya, maka otomatis summarize-nya jadi IN ya. Padahal kalau saya rubah, saya hapus dulu, ini bisa semuanya gitu. Atau sekarang kita bikin untuk summarize semuanya, misalkan kita buat batch yang baru saja gitu ya. Langkahnya misalkan ini saya hapus dulu ya. Misalkan saya bikin baru, ini fungsinya hanya untuk mensummarize saja, misalkan gitu ya. Ini data, oke, ininya diaktifkan dulu, sorry. Data, summarize, summarize on, tipenya simple ya. Mon, other field-nya saya masukkan tadi ya, nomor, date, do, type ya. Outputnya saya beri nama sum AR. Oke. Nah,
Ini saya close, saya beri nama otomatisasi 2. Ya. Oke. Ketika nanti dia jalankan, run, ya fungsinya hanya untuk membuat ini ya. Untuk membuat sum AR ya. Nah, ini ya. Dibuka dulu karena di sini kan di otomatisasinya ada open AR-nya dulu ya. Nah, ini hasilnya. Ini dia langsung tersummarize berdasarkan tipenya ya. Ini tampilannya ada amount, nomor, date, sama do. Jadi kelebihannya batch itu. Jadi kita bisa mengotomatisasi seluruh aktivitas yang ada di ACL selama Anda sudah tahu rumus apa yang Anda mau buat, terus analisa apa yang Anda mau kerjakan, atau manipulasi apa yang Anda mau kerjakan, itu Anda tinggal rekam saja, gitu ya. Jadi ketika nanti dibutuhkan, ini tinggal jalankan, nanti otomatis berjalan. Kalau misalkan nanti datanya, Pak, dan misalnya data AR-nya di-upgrade, misalkan ada data tambahan baru, gitu ya, ada update baru, misalkan, itu nggak masalah selama nama filenya sama, ya. Jadi Anda tinggal masukin aja lagi datanya, ya, di-select saja lagi, terus AR-nya masukin yang barunya, nanti Anda rubah AR-nya dengan nama yang sama, Anda tetap bisa menjalankan batch-nya. Jadi ini berlaku untuk file yang sama namanya. Selama dia namanya sama, maka akan terbaca oleh batch ini. Jadi konsepnya sama seperti Excel, makro Excel gitu ya, atau sama seperti kalau diakses itu makro lah gitu ya. Itu juga sama. Cuman bentuknya dia isinya berupa perintah-perintah saja gitu ya. Nah, kita bisa edit lagi seperti ini. Nah, ya ini yang tadi, yang ini yang kedua ya. Oke, sampai dengan ini dulu ada pertanyaan, silakan. Bapak, kalau yang kan tadi yang otomatisasi 1 yang pertama kan yang selanjutnya ditambahin perintah. Ya. Nah, yang di perintah sebelumnya itu nggak kehapus ya di command log-nya, tetap ada. Ditimpa aja, nanti dia otomatis ditimpa gitu. Di comment log-nya Jadi nanti double ya yang di command sebelumnya gitu log-nya. ya. Kalau yang sebelumnya sih enggak ya. Ini contohnya, ini kalau buka log filenya, tuh ini masih ada. Dia berurut aja sesuai kejadian aja. Gitu maksudnya. Siapa tadi ya? Retno ya? Gitu maksudnya Retno? Ya, Pak. Ya. Jadi si comment log-nya apakah nanti hilang? Nggak hilang ya. Nanti dia akan terus mengerjakan sesuai dengan urutannya saja gitu ya. Karena kan konsepnya comment log itu kan mencatat logging aktivitas gitu ya. Jadi setiap apa yang kita kerjakan nanti akan muncul gitu ya. Jadi nggak ditimpa, misalkan nggak dihapus terus diganti yang baru, nggak gitu. Dia kerjakan aja terus. Karena kan nanti di setiap log ini kan nanti apa namanya ya? Ini kan kalau di dalam apa namanya, di dalam pemeriksaan kan ada urutan pemeriksaan gitu ya, atau urutan perintah-perintah yang Anda kerjakan kalau di ACL kan. Nah, berarti ini akan dicatat terus gitu ya. Dan ini lognya sesuai, tidak menunjukkan itu apa namanya batch-nya gimana langsung aja, jadi aktivitasnya apa nanti dijalankan sesuai dengan aktivitasnya gitu. Jelas Rina? Jelas, Pak. Oke, ada lagi yang lain, silakan. Ayu, Ulfa, Yudan, Siti, Rina, Vinka, Fitria, Nova. Belum ada, Pak. Shani? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Oke, belum ada. Oke. Nah, kurang lebih batch itu yang pertama seperti itu. Itu batch tanpa menggunakan dialog box ya. Jadi kita hanya merekam perintahnya saja gitu ya. Kita hanya merekam perintahnya saja. Ini tidak terbatas ya. Anda mau perintahnya mau sebanyak apapun juga boleh-boleh saja gitu ya. Nah, berikutnya saya akan mencontohkan bagaimana kita membuat batch gitu ya, tapi menggunakan form gitu ya, sehingga nanti kita bisa pilih kalau kondisinya ini
nanti jalaninnya yang ini. Kalau kondisinya ini, nanti jalaninnya yang ini. Kalau misalnya kondisinya ini, jalanin yang ini. Sebagai contoh, ini udah saya buat di sini ya. Nanti Anda bisa eksplorasi lah yang lain. Misalkan, nah ini kasus yang nomor 3. Ini yang 2. Nanti Anda bisa cobain ini contoh 1 dan 2 ya di rumah. Nah, ini yang contoh 3 ini yang menggunakan dialog ya. Jadi kita membuat dialog form dulu ya. Jadi fungsinya untuk apa sih? Fungsinya gini, misalkan kita ingin mengotomatisasi menampilkan total amount tiap type dari AR kemudian mencetak ke dalam file berupa tabel baru sesuai dengan tipe yang dipilihnya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini kan, tipe ini kan ada banyak ya. Di sini tuh ada, ini lagi ngejalanin batch. Saya close dulu. Nah, ini ya. Tipe di sini kan ada banyak ya, ada CN, ada IN, ada TR, ada PM, udah ya itu ya. Berarti ada berapa tipe nih saat ini bisa cek di sini aja lah ya. Tadi ada di comment log-nya kan. Nah, ini saya lihat dari sini saja. Nah, ini ya. Ini ada AA, ternyata ada AA1, ada CN, ada IN, ada PM, ada PR ya. Nah, kita akan membuat sebuah dialog gitu ya, dialog form. Sehingga ketika misalnya isikan CN, maka nanti yang muncul hanya total AR account receivable dari CN. Terus kemudian dicetak tabel CN-nya menjadi tabel baru gitu ya. Diekstrak lah, kalau kita kan tadi kan udah saya contohkan ya ekstraknya. Diekstrak terus nanti berarti kan nanti kita bisa langsung otomatis mengekstrak berdasarkan keinginan kita gitu ya. Kurang lebih seperti itulah, kasusnya seperti itu. Nah, berarti langkahnya gimana? Langkah pertamanya kita bikin dulu new batch baru ya. Terus di new batch baru ini kita bikin dialog. Nah, misalkan kita tinggal masukkan di sininya, labelnya masukkan tipe AR, kondisi kabel gitu ya. Nah ini ya. Kemudian saya tambahkan label. Labelnya misalkan saya beri nama apa ya? Cek gitu ya, cek tipe lah gitu ya. Oke, nah ya. Ini nanti ada cancel. Ya, jadi kalau nanti ketika saya isikan CN, klik OK, ya nanti otomatis yang dijalankan itu. Atau sebenarnya kita bisa gunakan yang lain, bisa pakai checkbox, ya. Ini checkbox, nanti misalkan checkbox pilihan tipe misalkan. Oke, labelnya. Oh ini variabelnya kita ganti pilihan aja ya. Ini saya ganti variabelnya tipe. Ya. Ini pilihan. Nah, ini nanti ada checkboxnya. Misalnya tipenya kita ganti jadi berdasarkan apa gitu ya. Tipe misalkan atau apa. Atau bisa juga kita tambahkan pakai option group. Nah, kalau ini checkbox ini cuma satu ya. Pakai option ini saya delete dulu. Pakai option group. Nah, misalkan seperti ini. Ini misalkan saya bikin variabelnya tipe. Terus misalkan yang pertama CN, N, terus IN, N, terus PM, N, dan seterusnya lah ya. Oke, misalnya nanti dia muncul seperti ini. Nah, tergantung ya, nanti Anda mau pakai yang mana ya, bebas aja gitu. Mau pakai kalau Drawbox ini pakai apa? Ini pakai combo box lah ya. Pakai combo box. Kalau yang ini pakai text box ya. Kalau ini pakai list box. Nah, yang ini checkbox. Kalau checkbox nanti pilihannya cuma satu ya. Jadi kalau pilihannya banyak, kayaknya yang bisa dipakai yang option group dan yang combo box. Yang ini combo box ya.
Jadi kalau dibikin, nah ini misalkan combo atau CBO tipe, terus labelnya ada apa ya, CN, IN, PM. Nah, gitu ya. Bukan di oke tadi, saya ulangi lagi ya. Ini CBO tipe, CN, PM, IN. Oke. Nah, nanti dia pilihannya berupa combo box ya. Jadi Anda silakan nanti bisa dieksplor pakai yang mana ya. Kalau yang pakai yang gini tentu nanti ukurannya ke variabel ya. Jadi ke variabel nanti yang jadi tolak ukurnya ya. Kalau yang ini juga sama variabel ini gitu ya. Nah, sekarang saya coba dulu yang pakai textbook dulu ya. Saya coba pakai textbook. Saya lihat dulu ya. Nah, misalkan asumsinya kayak tadi ya. Kalau misalkan saya pilih CN, maka yang dikerjakannya apa? Kalau IN, maka yang dikerjakannya apa? Berarti kita harus bikin bukan dua sih, lebih dari dua ya. Tapi dipecah dulu, berarti batch-nya dibagi dua gitu ya. Batch yang pertama adalah untuk yang kontrol utama ini. Nah, ya. Kita buat kontrol, kalau dipilih CN masuk kemana, kalau dipilih IN masuk kemana, kalau dipilih PM masuk kemana, kalau dipilih TR masuk kemana, ya. Nah, berarti kita tinggal, nah ini sintaknya ini, accept, ini nama labelnya, to check, ini nama variabel ini, ya. Variabel apa? Textbook, ya. Kalau misalkan combo, berarti nanti variabel combo, ya. Oke, berarti sekarang tinggal kita masukkan dulu ya. Nah, di sininya kita masukkan dulu. Di sini kan tinggal accept saja gitu ya. Accept. Nama ininya masukkan tipe AR. Masukkan tipe AR. Kecil ya. Tadi variabelnya apa ya saya namanya? Cek tipe ya. Cek tipe. Cek tipe. Nah, ya. Ini sama kan, cek tipe. Nah, ini tinggal pakai pilihan saja nih, ya. Ini pilihannya nanti nilainya apa, gitu kan? Nah, ini tinggal kita masukkan. Ini pakai if, di sini ada if ya. If cek tipenya udah masuk, belum variabel cek tipenya. Oh, belum masuk ya. Berarti kalau belum masuk, kita ketik aja lah ya. If cek tipe sama dengan CN, gitu ya. Do B1. Nah, B1-nya nanti kita bikin batch ya. Beri namanya B1 gitu ya. Terus ini tinggal copy saja biar cepat ya. Ini copy. Berarti ada berapa tadi? 4 atau 5 ya? 5 ya dengan AA ya. Hah? AA-nya mau dimasukin apa enggak? Kita masukin aja atau AA-nya ada datanya nggak ya? Kita cek dulu ya. Ini kan. Datanya ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada, kosong datanya. Kosong ya. Datanya kosong. Berarti 4 saja kalau gitu ya. Ini berarti if cek tipe sama dengan IN, sorry, IN ya.
do B2. 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 B2-nya kecil ya. Biar nggak bingung. Kemudian A. B2. Ini paste lagi. Ini berarti PM. Ini B3. Terus CN, IN, PM sama apa satu lagi ya? TN gitu apa ya? Apa? IR, Pak. IR. IR? Iya. IR gitu? TR bukan ya? Ini TR ya kan? TR ya? TR. Oke. TR. Oke. Berarti sekarang kita sudah masukkan ini ya. Ini kita beri nama. Nah, itu B4-nya belum diganti. Iya betul. B4. Iya. Oke, makasih. Nih ya, ini sudah kita beri nama dulu ya. Ini beri namanya misalkan otomatisasi 3 ya. Nah, kemudian kita bikin untuk isinya ya, berarti isinya tadi ya ketentuannya sesuai ketentuan kan. Isinya adalah tadi menghitung total field amount-nya ya. Kemudian mengekstrak ya berdasarkan namanya. Nah, ini kita ikutinya tadi kan. Berarti kalau di sini urutannya ini berarti lihat urutannya ya. Oh, ini dialog ini apa Pak? Ini dialog itu yang tadi yang kita bikin. Ini dibuatkan sintaknya. Jadi kalau kita bikin baru